Setiap manusia punya rasa cinta. Ziah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz dan Suami kepada Ustadz disilakan. Namun ada kala insan tak berjaya, saat dusta mampir bertahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan bayang jawab, tidak kedengaran sampai sekarang. Apa tidak kedengaran suara kita, Bu? Kedengaran ya? Iya, tapi ingat ada pantun ikut tadi MC tadi ngomong tadi ya. Kita ada pantun Siko, ya. Malam-malam minum kopi cepat, paginya sarapan burgo. Yang jawab salam kami dengan semangat. Aku doa aku masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti dulu galau ya. Iya. Batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat belinya di Talang Bejutu. Yang jawab salam kita doakan sehat selamat. Kalau ada yang masih tidak jawab salam kita doa ke buntu. Tahu. Iya ya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal karam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para asatiz wa asatizah. Di sini ada Bapak Ustadz Romli, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu hadirin, para pemangku adat. Karena ini dari Lahat, biasanya kalau Lahat itu ada pemangku adatnya biasanya. Para pemangku adat, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan kedua keluarga, terkhusus kedua mempelai kita yang dari tadi kuliah dari situ senyum-senyum semeringah, senyum alhamdulillah, senyum bahagia ya. Dalam jangan baru jadi sekarang. Iya Pak katanya. Alhamdulillah. Semoga insya Allah dengan kehadiran kami di sini, doa-doa kami insya Allah akan memudahkan jalan rumah tangga kalian menuju rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ketika naik MC-nya lang edip kemanto sama aku. Saya ngomong iwak sepat, iwak gabus, ada iwak lilinya. Usaha semakin cepat semakin gab, semakin bagus dosa bertili-tili. Tidak? Nah iya, katanya lah ngomong itu. Aku paham yang kodenya tadi. Iya. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah dan kedua mempelai yang berbahagia. Hari ini kami hadir di sini, maaf agak telat. Kami hadir sama istri, ada di belakang itu istri. Karena kebenaran tadi pagi ada acara juga, jadi baru bisa hadir agak siang. Maaf sekali lagi atas keterlambatan kami. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah dan kedua mempelai yang berbahagia, subhanallah. Tadi kami keluarga ini telah menyampaikan dan mendoakan agar rumah tangga kalian ini nantinya ke depan menjadi rumah tangga yang baik.
Dan perlu diketahui bersama ya, rukun ya, rukun dan Aisyah bilangnya Nisa, Nisa dan rukun. Yang namanya keluarga bahagia itu belum cukup kalau baru dapat doa dari kami baik, belum cukup kalau baru dapat doa dari wong tua kita, belum cukup. Tapi yang harus kalian sempurnakan ialah bagaimana kalian sendiri yang harus berusaha menciptakan rumah tangga itu agar rumah tangga itu menjadi bahagia. Maka oleh karena itu paling tidak dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Dalam hadis ini rukun dan nisa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 hal yang apabila 4 hal ini ada dalam keluarga kalian, maka insya Allah keluarga kalian akan menjadi keluarga yang baik, mendapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kira-kira kalau nak ditanya nak bahagia dunia apa dunia akhirat? Dunia akhirat sama. Setiap keluarga pasti berharap rumah tangganya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu doa kita kalau apa lu Bu ada oh apa doanya Bu? Rukun apa ya doa? Apa itulah yang dibaca Ustaz kalau habis doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka oleh karena itu tadi sebagaimana kami sampaikan dalam hadis ini, yang pertama paling tidak kalau kita berharap rumah tangga kita dijaga rumah tangga yang bahagia dunia akhirat apa? Qalban syakiran. Qalban syakiran wa lisanan zakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsiha. Di dalam hadis ini dikatakan kalau kita kepengen mendapatkan dunia dan akhirat, yang pertama apa? Jadikan hati kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi senang kita bersyukur, kondisi susah kita juga tetap harus bersyukur. Harus bersyukur dalam kondisi apapun. Rukun dan nisa mungkin di awal belum tahu tentang karakter suaminya, sama juga rukun belum tahu tentang karakter istrinya. Dengan disatukan ini pasti dalam rumah tangga nanti ada saja gejolak, ada saja pasti masalah-masalah yang akan timbul. Maka oleh karena itu ketika itu ada nanti dalam rumah tangga, tetap harus hadapi itu dengan selalu banyak bersyukur. Apalagi syukur di awal ini kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan pernikahan. Jauh dari Lahat ke Palembang, jauh tahu ketemunya di mana. Iya, Lahat Palembang jauh, subhanallah. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama sekali harus kalian syukuri. Saking hebatnya nikah ini tadi, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza tajawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad dini, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang laki-laki menikah, laki-laki ataupun perempuan melakukan yang namanya nikah, pada hakikatnya dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Separuh agama kita sudah dapatkan. Kalau saja tiket kebahagiaan itu rukun dan nisa itu 100.000, berarti kalian sudah punya modal 50.000. 50.000 sudah kita dapat dengan menikah. Maka oleh karena itu yang belum nikah, yang masih bujang gadis, yang sudah masuk umurnya cepet-cepetlah nikah. Yang sudah nikah belum? Oh sudah ya. Ya, biduanya udah nikah belum bidanya? Belum. Nah, kasihan deh. Insya Allah kita doakan, kita doakan melalui momen hari ini, insya Allah cepat menikah. Jadi yang belum nikah nikahlah. Kenapa? Karena rugi kalau kita udah nikah, rugi.
Karena tadi kami katakan tiket bahagia itu kalau kita sudah nikah 50% kita dapat. Maka oleh karena itu bagaimana biar kita sempurna mendapatkan kebahagiaan, dalam hadis itu dikatakan falyattaqillaha fi nisfil baqi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Di antaranya bukan cuma syukur dapat istri suami baik, tapi bagaimana syukur juga kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salatnya dijago. Kalau kemarin rukun sholatnya dewean, lah ada istri kaget lah mulai jadi imam. Ujian pertama kaget. Ini habis acara ini kaget biasanya zuhur. Ini ujian pertama pengantin. Saya yang dimiap, aku nak sholat dulu gitu. Ini kan terkadang, oh tak kaget sholat, apa pun mahal. Kalau ditanya sama rumah kami habis nikah, selesai nikah langsung sholat zuhur, biarlah maafnya mahal, apa miapnya dari mahal, biar kalau kagak miapan sama rumah, iya weh, kagak rukun yang miapi istrinya, iya, biar lebih mesra lagi, iya, iya, jadi ini ujian pertama, jangan lupa, jangan kaget kita hari ini senang-senang, lupa sholatnya, nah ini jangan sampai, tetapi yang namanya ibadah sholat, walaupun dalam kondisi apapun kita tetap harus jaga itu. Tetap harus dijaga. Kenapa? Karena inilah salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalban syakiran. Yang kedua apa? Walisanan zakiran. Menjaga lisan, menjaga lidah agar keluarnya lidah kita ini ngomongnya yang bagus-bagus. Jangan ngomongnya yang jelek-jelek. Apalagi suami dengan istri, istri dengan suami. Kagak kalau sudah ada yang jelek-jelek mulai dari pacar jaga mulut, ini hati-hati. Yang namanya lisan itu Bapak Pepatah mengatakan al-lisanu kasyaifi. Lisan itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa mempergunakan pedang ini, maka pedang ini akan menyayat diri kita sendiri. Maka oleh karena itu benar-benar kita jaga lisan kita. Harus baik, banyak-banyak zikrullah, banyakkan ikan menyebut kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena inilah bekal kita. Bekal. Apa itu? Ada masalah? Enggak ngomong banyak. Atau ngomong kalau ada masalah. Agak kita panggil kita iya. Tidak. Tidak. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedua mempelai yang berbahagia. Jadi itu walisanan zakiran. Menjadikan lisan ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir kita tadi dengan amal kita, dengan perbuatan, dengan sholat, dan juga kita harus banyak berzikir dengan lisan kita. Yang selanjutnya apa? Setelah zikir kita kepada Allah walisanan zakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran. Yang namanya tubuh ini rukun dan juga nisa, walaupun kita lakukan setiap hari, olahraga tiap hari, pasti ada kalanya kita ini kena penyakit, ya Bu ya. Pasti ada kalanya kita kena penyakit, walaupun sakitnya cuma cantengan baik, kukunya nyucuk, pasti itu penyakit namanya. Ya. Walaupun cuma setiap hari kita fitness, pasti ada penyakit. Itu juga rumah tangga. Kita berharap rumah tangga kita ini selalu rukun, bahagia. Tapi ada kalanya nanti pasti rumah tangga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu cara kita, benteng kita agar kita kuat dalam menerima ujian itu apa? Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cara kita agar kita bisa kuat dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar selalu. Insya Allah kalau kita sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu dekat kepada kita, bersama kita. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa zaujatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsi. Seorang perempuan ataupun laki-laki yang apabila ditinggalkan atau pergi mungkin mencari nafkah, dia bisa menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Hadis ini bukan cuma untuk bini baik, yang lanang juga sama. Ini terkadang maaf, suaminya ngomongin bininya, "Ma, Pak atau Ma, misalnya aku nak bekerja di luar, jago diri ya, jago harta bapak ini banyak di rumah nih." Padahal cuma apa dia tinggal di rumah ya. Jago. Kita yang jago, baknya atau lakinya di luar malah tidak amanah. Jangan sampai seperti ini. Jadi kita sama-sama jaga.
Kalau kita sama-sama jaga, sama-sama amanah dalam rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan kita dapatkan. Rumah tangga itu bisa kita raih. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan contohnya melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita nyobai galak apa tidak. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana sudah semakin panas ya, lah banyak berkipas-kipas sebagaimana pantun kami tadi, kami tidak panjang. Tapi ingat sekali lagi pesan kami, jalankan, syukuri selalu apa yang ada dalam rumah tangga kalian. Insya Allah dengan selalu kalian bersyukur, Allah akan memberikan, menambahkan nikmat yang lain kepada kalian. Sebagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, kalian bersyukur karena telah menikah, kalian syukur jaga pernikahan ini dengan sebaik-baiknya. Sampai kalian maaf nanti dipanggil oleh Allah. Jangan sampai tua, boy. Ini kita ini kalau berdoa minta sampai tua, boy, sampai kakek nenek ada lemah. Kalau kakek nenek berpisah malah, iya, sudah tua berpisah ada lemah. Jadi kalau bisa ditinggalkan oleh mau, jangan sampai kakek nenek, jangan sampai tua. Jadi sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dipanggil udah baca, ada dah kira-kira saking cintanya bininya dengan lakinya mati aku nak melo mati juga. Ada bu? Ada yang di sini kira-kira? Ada? Enggak lah iya, buyan namanya lakinya masuk surga, kita masuk neraka. Kenapa? Karena bunuh diri. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu sekali lagi kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sekali lagi kedua mempelai dan juga kedua keluarga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan, dan untuk kita semua semoga keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah was-sihhata was-salamah wal-mu'afata ad-daima fid din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna fi ibadika as-salihin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah tolong ente Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak polisi. Aku bahaya gara-gara salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tausiah agama yang disampaikan Bapak Ustadz Darsono ini. Semoga bermanfaat untuk kita yang ada pada hari ini, terutama yang Saiful Hajat yang untuk kedua mempelai Nisa dan Hidayah. Baik, selamat datang juga kepada Lurah Sukamulya Bapak Ilham beserta Ibu, selamat datang.